Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul azim. Sini teman-teman lebih ke hadrat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana kita sudah berada di malam ke-8 bulan Ramadan. Perasaan ya baru-baru seding. Kita pertama bangun untuk makan sahur. Nah, sekarang sudah 1 pekan berlalu. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebelum saya mulai, ya mungkin sedikit perkenalan. Karena biasa kita dengar bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi Tabib Puang, kalau dilihat dari pakaian saya mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi cukup nama saya tadi sudah disampaikan sama protokol. Kemudian saya bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bone. Saya bersyukur Puang bisa hadir di Mare. Karena disinilah saya menghabiskan waktu kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 2002 sampai 2005. Ya, saya tamat di SMA di sini. Nah, jadi saya tinggal, mungkin kita masih ingat almarhum dan almarhumah Mapangandro. Saya pernah tinggal di sana. Jadi saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Mar khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu ini atas izin Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah jelaskan, berkali-kali juga mungkin kita baca. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makhluk tidak kuasa, hanya Allah yang maha kuasa. Mungkin lihat buktinya Puang. Tadi waktu kita buka puasa, mungkin makan es buah, es cendol, pisang hijau, ya, ataupun yang lainnya rasanya manis, bahkan mungkin kurma sekalipun. Kalau saya bertanya kira-kira yang membuat manis itu apanya? Rasanya? Atau memang buahnya?
atau gulanya, ya bolehlah kita sebut seperti itu. Tidak apa-apa jika kita bilang seperti itu. Tapi sebenarnya puang, yang membuat rasa itu, yang menciptakan rasa yang membuat kita sampai merasakan asam, asin, manis dan lain sebagainya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makanannya, bukan karena rasanya. Karena puang, kalau Allah cabut itu rasa dalam diri kita, biar gula itu manisnya bagaimana, tidak ada rasanya, hambar kita rasa. Mana buktinya? Tidak bisa kita membedakan nanti asam, asin, manis kalau Allah memberikan kita sakit. Artinya apa? Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi disinilah sebenarnya kita punya kelemahan manusia. Ya, kita ini sangat lemah, puan. Kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah peringatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-ayah. Dan diciptakan manusia itu sangat lemah. Kira-kira puan, yang kita bisa atur dalam kehidupan kita ini, dalam tubuh kita, kira-kira apa? Mungkin 3 saja yang bisa kita atur. Makan, minum, itu yang kita tahu. Ataupun buang air, tambah 1, itu yang kita tahu. Selebihnya semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bisa mengatur aliran darah yang masuk atau yang mengalir dalam tubuh kita? Tidak bisa. Darah yang mengalir ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya puang, kalau ada satu saja pembuluh darah dalam tubuh kita ini dibuat sempit oleh Allah ataupun dibuat tersumbat, saya yakin dan percaya kita akan merasakan yang namanya penderitaan. Satu saja pembuluh darah ini yang Allah tidak kasih lancar peredarannya, pasti dibawa mungkin di rumah sakit. Jadi intinya puan, bahwa kita ini manusia sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi nafas. Nafas ini atas kehendak kita, atas kehendak Allah. Sama sekali tidak ada kekuatan kita untuk bernafas kalau tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengatakan saya bisa menarik nafas, saya bisa menghembuskan nafas, itu sesuai kehendak saya. Tapi yakinlah suatu saat nanti pasti kita sudah menghembuskan nafas dan tidak bisa menariknya kembali. Akan suatu saat datang waktu seperti ini. Di mana? Kapan? Kalau nanti didatangi kita sakaratul maut. Artinya apa puan? Ternyata dalam tubuh kita ini sekalipun tidak ada kuasa, tak. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya puan saya ingatkan seperti ini? Supaya kita selalu merasa bersyukur kepada Allah, supaya kita selalu merasa butuh kepada Allah. Sering kita katakan kitabullah, kita butuh Allah. Jadi tambah puan, saya hadir di sini bukan untuk ceramah sebenarnya. Saya hadir di sini adalah, mungkin sering kita dengar namanya SIM. Wadi, tahu jiki apa namanya SIM? Tahu jiki? Nah, insya Allah semua itu udah SIM. Saya juga hadir di sini karena SIM, puang. Apa itu SIM? Saling ingat, mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak pernah merintahkan kita untuk ceramah, puang, tidak pernah. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Saling mengingatkan. Yang saya ingin ambil peringatan pada malam hari ini adalah kita dalam bulan Ramadan hendaknya selalu bersemangat. Tapi Pengimang, bagaimana jamaah tak kemarin di sini waktu malam pertama bulan puasa? Penuh masjid tak? Penuh? Atau begini-begini saja? Begini memang.
Tapi yakin Kak Puang, ada jamaah yang kena tilang. Ibu, pasti ada jamaah yang kena tilang ini. Ada setilang tiba-tiba hilang. Mungkin kemarin hadis sampinta, tidak ada bi. Banyak faktor yang mungkin ya terlalu kenyang, ya. Makanya puasa mengingatkan bagaimana kita ini selalu semangat. Jangan kita tarawih Pertamina. Ya mentang-mentang ada Pertamina sini, tidak memang. Ada namanya tarawih Pertamina. Ya. Pertama semangat nah. Kalau malam pertama, kedua, wah luar biasa. Kadang masjid puang itu, ya kadang makadaki biasa mitaki wai tupak-tupak. Nama jamaah itu tupak-tupak toh. Tapi lihat nanti, kalau sudah masuk 10 terakhir, ya itulah sebenarnya jamaah sejati di masjid tak. Itu aslinya itu jamaah itu. Ya. Jadi, ya hari ini bagaimana kita selalu bersemangat. Ya. Kalau mau mudah mengingatnya, ingat ke sepeda. Apa itu sepeda? Selalu penuh dengan amal. Jadi bagaimana bulan puasa ini puang, kita selalu semangat, kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Karena kita bersyukur puang, bersyukur sekali bisa mendapatkan yang namanya ini bulan Ramadan. Karena kemarin sebelum kita memasuki bulan puasa, malamnya sebelum sholat tarwih, bahkan sebelum muncul matahari, sebelum masuk imsak, banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena bukan kita yang dipanggil oleh Allah. Ya. Coba pantabe, mari kita muhasabah diri. Masuk di hari ke-8 ini, mari kita ingat-ingat bagaimana itu bacaan Quranku di. Bagaimana itu zikir-zikirku? Bagaimana itu sedekahku? Apa kira-kira ini layak jina sementara ini sudah masuk hari ke-8 ini? Marilah sama-sama kita introspeksi diri. Ya, saling menimbang-nimbang bagaimana amal-amal kita dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ya. Mari kita senantiasa semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi memang ketika bulan puasa ini luar biasa itu yang namanya membaca Al-Quran. Karena tidak jarang kita lihat, banyak kita lihat. Dulu mungkin setelah sholat langsung tinggalkan masjid. Sekarang sudah banyak itu tinggal di masjid. Ya. Sudah banyak imam yang membaca Al-Quran. Tapi ya mohon maaf, kira-kira kenapa itu kalau baca Al-Quran gampang sekali mengantuk. Ya, saya yang bilang ini atau yang betul ini? Pasti gampang sekali mengantuk. Beda kalau pegang HP atau menonton. Beda sekali tuh. Nah, disinilah sebenarnya saya ingin memberikan semangat buat kita supaya tetap semangat baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Saya ingat sekali, kalau kita itu bicara dengan orang yang kita cintai, puang, atau bicara dengan orang yang kita kasihi, semangat sekali itu. Apalagi kalau pakai telepon nah mau apalah HP berjam-jam, 2 jam, 3 jam, tetap semangat itu asal orang kita sayang, kita cintai, kita ajak bicara. Kendati aro HP depeda culingi liwat pelana jadi rasai. Coba, karena apa? Karena ada perasaan cinta. Akhirnya kita tidak ada kita rasa, pokoknya nyaman, pokoknya enak kita rasa bicara. Saya biasa bang dengan istriku, karena saya pernah tugas di Sulawesi Tengah. Ya, kadang itu labak pulsai. Coba menyala HP sampai mati, sampai lobet. Tuh, karena saking enaknya bicara, karena sama istri tak.
Karena ada perasaan cinta. Nah makanya ini kalau mau kita juga baca Al-Quran, tahan sampai berjam, pakai ini. Bagaimana caranya? Anggap kita sementara bicara dengan Allah. Itu sebenarnya. Coba aku tanya Ki, siapa cinta Allah? Pasti cinta mana Ki? Oh kalau mau kita ditanya, cinta Allah, cinta. Baca Al-Quran. Nabi wa ta'uzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka cinta Allah, tapi tidak ditimbulkan perasaan cinta. Nabi bismillah. Mengaleng-aleng nih, sudah menguap. Coba, kita coba ini. Kalau mau kita kuat baca Al-Quran, timbulkan rasa cinta. Sementara bicara, Kak, saya sementara ngobrol dengan Allah, tidak akan mengantuk. Itu resepnya. Yang kedua, baca Ki Al-Quran, belajar Ki ilmu tajwidnya. Belajar Ki. Apalagi sekarang banyak di tempat belajar mengaji sekarang. Ya, banyak tempat mengaji. Mau Ki belajar cara penyebutan huruf sudah banyak, tinggal kita mau atau tidak. Karena kenapa Bang? Beda itu kalau mengaji Ki, ya. Hanya kita buka setengah mulut tak daripada kita sebut sesuai dengan mahrajnya. Ya. Pak kumak galera ke bismillahirrahmanirrahim. Oh, cakarut du memang ni. Tapi coba saya pasif ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakarut du. Nah sebab apa? Ada konsentrasi tak untuk menyebut huruf. Tapi kalau tidak, paling 5 menit sudah. Apalagi kau ke HP dicek dena selesai. Apalagi mau acuran cek dena televisi dena selesai toh. Coba, karena kenapa? Tidak ada rasa cinta, kemudian Al-Quran dibaca, ya, tidak dibaca sudah mahraj dan huruf-huruf cara penyebutannya. Jadi puan, saya ingin memberikan semangat kepada kita. Di bulan Ramadan ini marilah ya sama-sama kita menambah semangat kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Karena kenapa puan? Memang kita ini hidup ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya hawa nafsu. Nah ini sebenarnya yang bikin malas Ki, karena ada hawa nafsu dalam diri kita yang tidak kita bisa kendalikan. Salah satunya apa? Kita kadang suka sekali merasa kenyang. Ya. Kalau Nabi itu makan berhenti sebelum kenyang, ya koidi Dedi fajai kalau tidak kenyang. Coba. Tapi apa efeknya, Bang? Ya, coba ini supaya tetap Ki semangat untuk menjalani ibadah puasa, semangat Ki mengaji, semangat Ki salat fardu, salat tarawih. Pesan saya TK. Apa itu TK? Tidak kekenyangan. Ya. Pak, kalau kekenyangan Ki bisa jadi yang muncul itu SD. Apa itu SD? Solat ditunda. Iya. Cina apa dalam terawih soro-soro dulu. Paling mana solat? Sandre dulu. Oh, nak kena ni kipas angin. Elah bersih. Ya. Tania puasa puas kak. Ya tu sedih Pak. Disuruh kita puasa tapi puas kak ini. Ya memang wajar Puang. Apalagi ya kalau mau kita buka puasa rata-rata itu kita itu latah. Apa itu latah? Lapar mata ji. Kebuka puasa kita lapar mata. SMP. Apa itu SMP? Semua masuk perut. Tama mano, tama cendolo, tama agarai, tama sanggarai, tama mana nih? Bagaimana tidak? SMA semua makanan ada. Apalagi STM sehari tidak makan. Nah, apa nih? Makanya Pak, untuk semangat kita berpuasa kendalikan hawa nafsu tak. Nah ini sebenarnya yang bermasalah buat kita adalah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang yang mencuri di sana Pak sebenarnya perkaranya adalah tidak bisa menahan hawa nafsu. Orang yang saling berselisih antara suami ataupun istri, antara saudara, karena kenapa? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
orang yang bertengkar, orang yang berkelahi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Semua perkara masuk di polsek, masuk di polres, pasti puan dasarnya adalah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Semua itu pasti begitu. Nah makanya puan, untuk bagaimana kita tetap semangat menjalani bulan puasa ini, marilah sama-sama kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan kita terlalu menuruti yang namanya keinginan kita. Ya, karena kenapa? Memang hawa nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Itu sifat aslinya hawa nafsu. Dalam surah Yusuf ayat ke-53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana itu yang nafsu disenangi Allah? Keinginan untuk mengaji, keinginan untuk bersedekah, keinginan untuk sholat sunnah, semua. Ya. Nah, kalau cara yang terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu adalah bagaimana kita memperbaiki puasata. Ya. Mari puan, kita semangat lagi memperbaiki puasata. Karena kenapa? Kalau hanya menapar lapar dan haus, itu hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi puang, kita kasih naik sedikit level puasata. Bagaimana caranya puang? Kita menahan semua organ tubuh kita ini dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mata kita jaga jangan sampai melihat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita jangan sampai ada menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Perut kita jangan sampai masuk makanan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki kita jangan melangkah di tempat-tempat yang tidak disukai Allah. Nah itu artinya naik derajat puasata. Kalau mau kita lagi kasih naik, bisa. Apa yang kita kendalikan? Pikiran-pikiran kita. Tidak boleh kita memikirkan keburukan-keburukan. Selalu yang baik-baik kita pikir. Nah kalau mungkin semangat puasa puan, kita selalu menjaga pikiran-pikiran baik. Jangan kita selalu bicara keburukan, gosip. Pak ini gosip puan Pak kan yang mana di televisi semua desa gosip bu. Desa ngegosip digosok makin sip. Makanya puan itu eleng-eleng kan itu digosok sih. Arak-rawe digosok mesti. Tapi apalah artinya puan? Ya, itu bisa ya mengurangi pahala-pahala kita. Jadi puan, intinya adalah bagaimana kita selalu ingat bahwa dalam kehidupan ini kita punya tujuan. Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, tidak ada yang lain. Bagaimana caranya? Bukan hanya untuk puasa, sholat, sedekah, tidak. Bagaimana 1 kali 24 jam ini nilai kegiatan hidup kita ini bernilai ibadah. Bagaimana contohnya puang? Keluar masjid pakai sendal, ya, masuk kanan bismillah, masuk kaki kiri alhamdulillah. Pahala sih puang. Coba. Ini yang kadang kita tidak biasakan. Mungkin naik motor ini, ya. Kita mau duduk bismillah, setelah duduk alhamdulillah, pahala sih. Ya roh, lo mesti di starter motornya bismillah sikit pahala, baca basmalah pahala. Dalam berkendara dibaca bismillahi, tawakkaltu Allah, pahala lagi. Berzikir di atas motor subhanallah alhamdulillah, pahala lagi. Jadi puang banyak sebenarnya pahala. Mari kita, cuma yang berat karena tidak kita biasakan. Jadi puang sebentar kalau keluar dari masjid sebentar, ingat ki, pakai ki sendal, kaki kanan bismillah, kaki kiri alhamdulillah. Cukup itu dulu, jangan terlalu banyak. Kalau itu bisa lalu nanti kita kerjakan, insya Allah akan bertambah itu. Ya, akan bertambah. Karena segala sesuatu puan tidak ada yang berat kalau tidak dibiasakan. Jadi puan, marilah sama-sama kita meningkatkan semua amal-amal ibadah kita. Apalagi sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Yang paling terakhir sekali, saya ingatkan diri saya dan kita semua, mari kita banyak bersedekah. Bersedekah. Kalau bisa tiap hari, berapa saja, yang penting istiqomah. Mau 500, 1000, 2000, yang penting istiqomah tiap hari. Ya, kita usahakan itu.
Sekali lagi, tidak ada yang berat kecuali tidak dibiasakan. Wang, tidak pernah ada orang yang bangkrut gara-gara bersedekah. Tidak pernah ada. Dia pernah kawan kali maka dia ada berita di sana orang rajin bersedekah bangkrut, miskin, tidak pernah ada. Kalau judi, botol, permukaan kalian. Jadi puan, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin itu puan, saya dapat sampaikan, mohon maaf kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hilafnya, diri saya pribadi yang masih terus belajar, saya masih terus belajar. Kalau dan pengak, saya mohon maaf kepada jemaah sekalian, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.